Oke, Oke. bentar ini gimana cara ngilanginnya? Hmm. Baik, perhatikan di situ siapa yang membaca? Satu orang. Halo Ustaz. Siapa tuh? Dija, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Kana riyadun yal'abu fi sahatil madrasati. Fatanawala hajaran wa ramahu. Fa'asaba zujaja nafidati saffi. Fakasarahu wa indama dakhala muallimu saff. Sa'alat talamir man kasara law hadzujaj. Fawaqafa riyadun. Waqala ana ya ustad kasartuhu duna qasdin. Waqala al-muallim ashkuruka ala shidaqika walakin alayka daf'u thamanin lawhin jadidin. Faqala Riyad sa'af'alu ya ustad. Sa'afalu ya Ustaz. Baik. Tuh orang lagi coba. Kori, baca Kori. Kelihatan nggak layarnya? Kori ada Kori? Dinyalakan Kori itunya Kori. Apa? Halo? Kori, terdengar nggak suaranya? Oke, Sugi. Sugi ada Sugi? Siapa ini? Zaidun, baca Zaidun. Siapa ini? Alex, baca Alex. Halo, cek. Ada ini. Ya, Ustaz. Baik, Ya. Fadal. Baca. Kana Riyad yal'abu fi sahati al-madrasati fatanawala hajaran wa ramahu. Fas. Fa'asaba fa'asaba zujaja nakizatis saffi. Fakasarahu wa indama dakhala al-muallimu saffi. Sofi. Saffi. Sa'alat apa nih Ustaz? Sa'alat talamiz. Sa'alat talamiza man kasara luhaz zujaji fawaq fariyad faqala ana ya ustaz kasartuhu duna qasdin فقال المعلم أشرك على صدقك Ashkuruka. أشركك على صدقك ولكن عليك Daf'u. دفع ثمانية Tamani. ثمانية ولكن عليك دفع ثماني لوح جديد جديد فقال رياض سأفعل يا أستاذ Af'alu ya Ustaz. Baik, bagus ininya. Rima, baca Rima. Bismillah. Kana Riyadun yal'abu fi sahatil madrasah. Fatanawala hajaran wa ramahu. Fa'asaba zujaja nafidati safa kasarahu. Wa indama dakhala al-muallimu saffi.
Sa'alat talamiz man kasara lawh az-zujaj fawaqafa Riyadun wa qala ana ya ustaz kasartu duna qisdin faqala al-muallim ashkuruka ala sidqik walakin alaika daf'i samani lauhin jadid faqala Riyad sa'af'alu ya ustaz. Sa'af'alu ya Ustaz. Taib. Aslinda, baca Aslinda. كان رياض يلعب في ساحة المدرسة فتناول حجرا ورماه فأصاب زجاجة نافذة الصف فكسره وعندما دخل المعلم الصف سأل التلاميذ من كسر لوح الزجاج فوقف رياض وقال أنا يا أستاذ كسرته دون قصد فقال المعلم أشكرك على صدقك ولكن عليك دفع ثمن لوح جديد فقال رياض سأفعل يا أستاذ. Sa'af'alu ya Ustaz. Siapa ini? Ning? Ayo Ustaz terakhir. طيب أستاذ. Fadhal. كان رياض يلعب في ساحة المدرسة فتناول حجرا ورماه فأصاب زجاجة نافذة الصف فكسره وعندما دخل المعلم الصف سأل التلاميذ من كسر لوح الزجاج فوقف رياض وقال أنا يا أستاذ كسرته دون قصد فقال المعلم أشكرك على صدقك ولكن عليك دفع ثمن لوح جديد فقال رياض سأفعل يا أستاذ. Taib. Di sini teks ini kita telaah satu-satu ya. Mahwa fikrah ro'isiyah. Apa sih fikrah ro'isiyahnya di sini? Apa gagasan utama? Nanti saya tanya aja, jangan ini dulu. Apa gagasan utama fikrah ro'isiyah? Fikrah ro'isiyah itu gagasan utama artinya mahya fikrah ro'isiyah fi hadza an-nas. Di teks ini apa fikrah ro'isiyahnya? Baik. Apa ini gagasan utamanya? Bola di lapangan. Ada nggak ketemu gagasan utamanya apa? Dia lagi ngomongin apa? Yang paling utamanya apa di sini? Baik. Jujur. Kejujuran, oke? Ya, kejujuran. Tentang kejujuran. Taib. Di situ salah satunya tentang kejujuran. Taib, kita baca dulu ya di sini. Kana Riyadun yal'abu fi sahatil madrasah. Oke. Di sini pakai kana. Kana itu namanya fi'il naqis. Jadi kana itu sebuah kata kerja, tapi dia harus dibarengi dengan isim dan dibarengi dengan isim. Dibarengi dengan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Harus ada mubtada dan khobar. Kana di sini, oke, artinya bisa artinya ketika itu atau ketika atau sedang bisa artinya kana itu. Oke, kana Riyadun yal'abu. Oke. Ketika itu Riyad sedang bermain. Oke. Kana di sini yal'abu itu bentuknya khobar. Khobar itu nanti berarti kalian bisa pakainya di sini bisa pakai jumlah fi'liyah, bisa pakai jumlah ismiyah, bisa pakai syibhi jumlah. Oke. Contoh misalnya. Saya minta satu orang deh. Nurul ada Nurul Utami. Saya belajar. Saya Ustaz. Nurul. Ada Nurul? Nggih. Nurul. Nurul ya. Kana Riyadun yal'abu. Nurul. Kana Riyadun yal'abu. Yal'abunya coba ganti pakai jar majrur. Yal'abunya dihapus, diganti pakai jar majrur. Kana Riyadun apa? Jar majrur. Afi, ala, atau apa bisa. Pakai fi aja, fi. Kana Riyadun fil yal'abi. Enggak, yal'abunya dihapus. Pakai fi, jar, dan majrurnya.
Jangan lu ini ya, bentar ya Fisah. dulu. Kana riyadun, Fi sahatin. kana riyadun fis sahah, betul. Kana riyadun fis sahah atau kana riyadun fil bait misalnya. Jadi kana itu nanti isim yang pertamanya, oke? Isim yang pertamanya harus sebuah isim. Nanti, kita sebut namanya isim kana. Nanti setelahnya itu khobarun kana. Khobarun kana itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa juga syibih jumlah. Syibih jumlah itu jar majrur atau dzarf. Kita pakai jar majrur aja. Kana riyadun fil bait, kana riyadun fil madrasah. Kayak gitu. Jadi kana riyadun fil madrasah ketika itu Riyad sedang di rumah artinya. Paham nggak maksudnya? Oh, nggih. Siapa yang belum paham? Coba satu orang. Zaidun ada Zaidun? Ustaz, Gimana? jadi Alek? arti kana itu apa? Karena itu artinya ketika itu atau bisa artinya menjadi. Contoh kayak kun fayakun, jadilah maka jadilah. Oke? Cuma kalau bentuk seperti ini kana Muhammadun fil bait, bisa kana Muhammadun fil bait. Ketika itu Muhammad sedang di rumah. Ketika bisa arti ketika. Ketika Oke? itu. Oke, contoh misalnya. Eh ketika itu ketika Umar di masjid. Apa bahasa Arabnya berarti? Umar fil Karena masjidi. karena Umar Kana Umaru fil masjid. karena Umar fil masjid. Itu pakai Fil CB masjid. jumlah. Bisa juga karena orangnya lalu pakai kata kerja. Misalnya karena Muhammadun yusolli misalnya. Karena Muhammadun yakulu. Karena Muhammadun yashrobu. Kayak gitu. Nah, Ketika karena itu, itu Ustaz. biasanya kalau dalam sebuah cerita, itu karena itu dipakai di awal. Karena al-ustazu misalnya. Karena ustazu jamilan misalnya. Jamilan pakai satu isim. Pada Karena suatu ketika suatu ketika bisa pakai suatu ketika artinya. Karena ustadzun pakai ini misalnya. Wajhuhu jamilun misalnya. Itu pakai berarti jumlah ismiyah berarti. Pakai jumlah ismiyah. Oke? Kita lanjut dulu. Itu paham ya yang itu ya? Paham nggak? Jadi tadi Kalau lihat di Google Translate artinya dia adalah Ustaz. dia ada bisa. Jadi Bisa, Ustaz. itu ketika itu. Kalau lebih pasnya ketika itu karena itu. Oh gitu. karena Zaidun fil masjid bisa ya. Karena Zaidun fil masjid. Oke. Ketika itu Zaidan sedang di masjid. Oke. Karena Zaidan sedang tidur. Ketika itu Zaidan sedang tidur. Apa berarti bahasa Arabnya? Kana Kana Zaidun Zaidun yanamu. Karena Zaidun Yanamu. yanamu. Ketika itu Yanamu Zaidan fil sedang bait. tidur. Fil baiti misalnya. Karena Zaidun yanamu. Oke. Yanamu. Nah, itu pakai jumlah. Ada 3 berarti. Ada sifat jumlah, jar majrur, sifat jumlah, sifat jumlah, ada jumlah fi'liyah sama jumlah isim. Baik, lanjut dulu ya. Bisa hatil madrasah. Sahah itu artinya apa? Sahatun Halaman. halaman Sekolah. atau Halaman ya sekolah. halaman. Sahatun itu halaman atau teras bisa. Sahatul madrasah. Berarti teras sekolah atau halaman sekolah. Halaman permainan bola. Baik. Di halaman sekolah, fi sahatil madrasah di halaman sekolah. Taib. Saya pengen karena oke. Riyadunil abunya saya hapus. Oke. Madrasahnya saya hapus. Madrasah Riyad sama itu. Bentar. Riyadunnya saya hapus, yang abunya saya hapus, madrasahnya saya hapus. Buatkan jumlah yang ada seperti ini tanpa menghapus fisahahnya sama kana. Bentar. Gina, ada Gina? Baik, buatkan jumlah. Kana titik-titik fisahati apa misalnya? Bebas isim atau fiil gitu. Iya. Kana Ahmadu yaknusu fisaha. Yaknusu fisahat mada, fisahah mada. Fisahatil bait. Fisahatil baiti. Kana Ahmadu yaknusu fisahatil bait. Oke.
Yaknusu, karena saya yaknusu artinya menyapu. Karena saya yaknusu menyapu. Karena Ahmadu yaknusu fi sahatil baiti. Baik. Coba Alex coba. Ya, Ustaz. Padahal. Kana Ahmadu fil ghurfati. Fil ghurfati. Oke, karena Ahmadu fil ghurfah. Betul. Pakai fiil coba. Karena Ahmadu pakai fiil lalu fisahannya. Fisaha maza, fisaha aina. Kana Ahmadu yakulu. Yakulu. Sahati artinya apa, Ustaz? Sahati itu teras. Teras. Yakulu sahati fil baiti. Fi sahatil baiti, mumtaz. Sahanya coba saya hapus. Fi aja fi. Fi-nya nggak apa-apa. Aslinda coba. Ya Ustaz. Padahal. Karena siapa? Apa yang dilakukan? Tempatnya di mana? Kana Fatima taqra'u fil maktabah. Fil maktabah, mumtaz. Kana Fatimah, kanat Fatimah tal'abu fil maktabah. Mumtaz. Hanifah. Hanifah ada? Baik, ayo Fadol. Nah, Ustaz. Nah, Hanifah dulu, Hanifah. Hanifah, buatkan kana titik-titik tempatnya di mana? Kana siapa? Kana Di mana tempatnya? Kana Zaid. Kana Zaidun. Kana Zaidun. Ya jelisu. Ya jelisu. Betul. Fi amamal masjid. Fi-nya dihilangkan, berarti langsung aja amamal masjid. Kana Zaidun ya jelisu amamal masjid. Amamal masjid. Mumtaz. Zaidun. Baik. Kana Zaidun ya jelisu amamal masjid. Mumtaz. Baik, ayo Fadl. Baik, Rizka, ada? Angkat tangan, ada apa? Apa ada pertanyaan? Oke, kita lanjut dulu ya. Di situ ya. Baik, sekarang pertanyaan. Sekarang satu pertanyaan. Faisal, ada Faisal? Jundungloh. Nurul Umar Faruk. Siapa tuh? Jundullah. Pertanyaan dari teks yang ini. Aina yal'abu Riyad. Jundullah. Aina yal'abu Riyad. Aina yal'abu apa Ustaz? Minum Ustaz? Bermain. Enggak, yang teks di sini kan yal'abu bermain. Aina yal'abu Riyad. Jangan ada yang jawab ya nanti Jundullah dulu. Di sini kan kana Riyadun yal'abu fi sahatil madrasah. Sekarang soal, aina apa artinya aina, Jundullah? Di mana, Ustaz? Oke. Aina yal'abu Riyad. Bermain yal'abu. Riyad apa, Ustaz? Riyad nama orangnya. Nama orangnya. Oh, lama. Aina yal'abu Riyad. Ini basing, Ustaz, bilangnya, Ustaz. Di sini yang di teks yang di sini. Yang teks yang ada di sini. Kan kana Riyadun yal'abu fi sahatil madrasah. Ketika itu Riyad bermain fi sahatil madrasah. Taib. Saya pertanyaan. Aina yal'abu Riyad? Kana itu tadi apa artinya kana? Kana itu ketika itu. Riyad yal'abu fil madrasah. Fil madrasah, mumtaz. Aina yal'abu Riyad? Yal'abu Riyad fi fil madrasah. Fil madrasah, fi sahatil madrasah. Kayak gitu ya. Kalau pertanyaan aina, berarti di sini pertanyaan yang pas yaitu aina. Ustaz baru gabung, Ustaz, jadi nggak paham. Nggak apa-apa ya. Lanjut dulu ya. Lanjut. Yang teks yang kedua. Boleh bertanya, Ustaz? Tafadhol. Kalau kana itu bisa disambung dengan domir antas atau gimana? Bisa. Karena bisa digabung dengan domir. Kalau yang melakukannya kita sendiri,
Berarti kuntu. Pakai tu berarti kuntu. Oke, kuntu. Atau kana Nah, itu ada di tengah-tengah misalnya. Kananya ada di tengah-tengah. Berarti kalau riatnya di awal udah disebutkan, kita pakai domir aja langsung. Kana. Lanjutnya. nah, Sat, Ana mau coba Sat, apa namanya karena yang contoh karena tadi Sat. Coba buatkan Ya, Tauhid. Buatkan kana tapi domirnya ana. Domirnya ana, terus pakainya fiil, lalu tempatnya di mana? Coba Tauhid. pakainya Ana. Domir Kuntu ana, Sat. domir ana. Kuntu. Berarti. Kuntu Muhammadun. Enggak usah pakai nama orang lagi, berarti langsung kata kerjanya. Kuntu yaf'alu. domir ana, yaf'alu untuk domir huwa. Pakai domir ana. Gimana ya? Kuntu, berarti kalau ana apa? Dari yal'abu berarti apa? Al-abu. Al-abu, oke? Bagus. Iya, al-abu. Kalau yajlisu ananya apa? Ajlisu. Bagus. Ayo langsung. Kuntu ajlisu Sat. Betul. Kuntu ajlisu fil masjidi. Fil masjidi. Kayak gitu ya. Berarti caranya ya. Saya mau coba yang ini tuh. Misalnya kayak gini. Karena Muhammadun yaqra'ul Qur'an, sami'tu sautuhu jayyid jiddan. Apakah benar, Sat? Bagus pembuatan ini. Bagus, betul. Oke. Karena Muhammadun yaqra'ul Qur'an wa asma'u atau wa sami'tu sautahu jamilan. Baik. Lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sorry. Ustaz, kuntu ajlisu fil kursiun bisa nggak itu? Kuntu ajlisu fil kursiun atau fi bisa. ini? Kuntu ajlisu fil kursi berarti. Kuntu ajlisu fil kursi. Ketika itu saya sedang duduk di atas kursi. Atau sedang duduk alal kursi bisa. Fil kursi atau alal kursi. Ustaz. Alex. Yang membedakan antara jalisun dengan jalasa apa, Ustaz? Kalau jalisun itu sebuah isim. Duduknya dia duduk tapi isim. Duduk tapi isim ya. Kalau dia jadi fiil baru jalasa. Kalau fiil jalasa. Bedanya gini. Kalau misalnya kuntu jalisan misalnya, kuntu jalisan atau kuntu julusan atau jalisan, saya sedang duduk, tapi duduknya itu lama, udah lama duduknya. Itu salah satu ini juga. Tadi apa jalisan ya? Kuntu jalisan. Berarti kalau kuntu jalisan, saya sedang duduk tapi udah lama duduknya. Tapi kalau kuntu ajlisu itu bisa menunjukkan sebuah pekerjaan. Maksudnya kamu baru saja duduk bisa lihat kan. Atau duduknya baru sebentar gitu. Kuntu ajlisu atau kuntu jalisan. Aslinda mau nambahin? Kalau sudah lama apa tadi? Kalau sudah lama kuntu jalisan berarti atau kuntu julusan. Oke? Kuntu jalisan. Jalisan itu orang yang sedang duduk. Oke, sekarang lanjut dulu ya. Fatanawala hajaron waromah. Tanawala itu artinya mengambil. Oke? Tanawala hajar. Apa artinya hajar? Batu. Fatanawala hajaron. Oke, sebentar. Fatanawala hajaron. Fa itu tanawala itu artinya mengambil. Oke? Kalau misalnya tanawala to'am. Apa artinya tanawala to'am? Makan. Mengambil makan berarti kan? Makanan. Mengambil makanan. Berarti di sini tanawala itu artinya mengambil. Fatanawala hajaron. Apa artinya hajar? Batu. Oke? Ada hajar aswad. Berarti hajar aswad itu artinya apa? Batu hitam. Batu hitam. Oke? Di situ hajar artinya batu. Fatanawala hajaron waromah. Dia mengambil batu waromahu. Roma yarmi artinya melempar. Waroma. Hu-nya kemana? Di sini ada domir. Domir itu kemana? Batu. Hu-nya kepada batu. Dia melempar batunya. Atau kita bilang Roma hajaron. Waroma hajar. Fatanawala hajaron. Dia mengambil batu. Waromahu. Oke? Waromahu. Baik. Roma yarmi, fiilnya. Tanawala, saya tulis ini ya. Fiilnya tanawala, ya tanawal. Tanawala,
Yatanawalu. Tanawal artinya mengambil. Kalau roma yarmi artinya melempar. Mengambil, melempar. Baik. Siapa di sini? Samira ada? Nah, Wiwik ada Wiwik? Ya, Samira. Di sini ada fiil Roma Yarmi. Apa fiil amr dari Roma Yarmi? Huwa. Enggak. Samira dulu. Roma Yarmi. Apa perintahnya? Kata kerja perintahnya apa? Fiil amrnya. Irmi. Oke. Kata kerjanya irmi. Roma Yarmi irmi. Baik. Di situ Roma Yarmi artinya melempar. Fatana wal hajaron huwa ya'khud hajar, yatana wal hajar, tuma Roma hajaron. Dia melempar batunya. Hu-nya balik kepada hajar. Kata ganti untuk hajar. Baik. Koma, lalu setelahnya itu fa'asoba zujaj nafidatis soffi. Fa'asoba. Asobatnya apa? Asoba. Pagi. Asoba yusibu musibah. Menimpa. Mengenai. Fa'asoba itu mengenai. Menimpa bisa menimpa. Fa'asoba yusibu. Baik. Mengenai atau menimpa. Fa'asoba zujaj nafidatis soff. Apa zujaj? Kaca. Kaca. Okay. Al-misbahu fi zujaj ada di Al-Qur'an. Al-misbahu fi zujaj. Kaca. Zujaj artinya kaca. Nafidah apa artinya nafidah? Jendela. As-sof apa artinya sof? Kelas. Diperhatikan yang lain yang ini. Fa'asoba zujaj nafidatis sof. Lalu mengenai kaca Jendela kelas. Kaca jendela sekolah atau kelas, maaf. Kelas. Fakasarahu. Apa arti kasaroyak suruh? Kasaroyak suruh. Merusak. Pecah. Kasaro itu pecah. Oke? Kasaro pecah. Kasaroyak suruh. Kasaroyak siru, maaf. Kasaroyak siru itu pecah artinya. Dan memecahkannya. Lalu dia memecahkannya. Baik, sampai titik di sini. Ada pertanyaan enggak? Ustaz. Berarti domir mutasil itu bisa dia langsung disambung sama fiil ya Ustaz? Bisa. Itu domirnya, tapi dia domirnya sebagai domir objek atau domir maf'ul. Dia posisinya sebagai maf'ulun bih, hu-nya. Berarti domir maf'ul, berarti nanti kalau ada misalnya jumlah pilih misalnya isim, fiil, maf'ul, berarti maf'ulnya bisa digandeng gitu ya, disambung sama fiilnya gitu. Bukan isim fiil. Fiil, isim, lalu maf'ul. Kalau dia jumlah isim, fiil, fa'il, maf'ul, bisa. Ya. Nah. Kayak gitu ya. Di sini seperti ini. Ul-Fajri ada Ul-Fajri. Taib. Di sini saya kasih pertanyaan, tapi pertanyaan pakai bahasa Indonesia. Taib. Lanjut dulu ya. Apa? Wa indama. Apa tuh indama? Dan ketika. Indama ketika. Oke. Wa indama dakhala al-muallim as-saf. Apa dakhala artinya? Masuk. Dakhala yadkhulu masuk. Indama dakhala al-muallim as-saf, ketika seorang guru masuk ke dalam kelas, sa'ala tilmiz. Apa sa'ala? Bertanya. Sa'ala tilmiz. Man kasarallahu az-zujaj? Man, siapa? Kasaro, berarti dia nanyanya orang. Siapa? Man kasarallahu az-zujaj? Siapa yang menghancurkan panel sebuah kaca? Maksudnya kacanya. Lauhal zujaj itu kacanya, panel kacanya. Waqafa Riyad. Apa artinya waqafa di situ? Berhentilah. Waqafa itu artinya berdiri. Waqafa yaqifu itu bisa artinya berdiri, bisa artinya berhenti. Oke? Bisa artinya berdiri atau artinya berhenti. Waqafa Riyad berdiri. Waqala.
Dan Dia dia berkata, Ana ya Ustaz, saya wahai guru, kasar tuhu duna qasdin. Apa duna qasdin artinya? tanpa maksud. Tanpa maksud atau tidak sengaja, tidak bertujuan ini. Duna qasdin, kasar tuhu duna qasdin. Saya menghancurkannya duna qasdin, tidak sengaja. Baik, saya pengen buatkan jumlah dari duna qasdin. Sebentar, saya pilih aja ya. Nurul Umar Faruk ada? Edin, Joko ada Joko? Nah, Ustaz. Joko. Nah, Ustaz. Misalnya ada yang nanya, siapa yang makan ini? Siapa yang makan makanan saya? Saya makannya tidak sengaja. Apa bahasa? Saya makan tidak sengaja. Joko, apa kata kerja makan? Akala yakulu. Kalau saya makan apa? Akul. Joko akul. Berarti saya makan tidak sengaja. Apa bahasa Arabnya? Sebentar, Joko dulu. Akulu Duna qasdin. Apa duna qasdin artinya? Tidak sengaja, Ustaz. Tidak sengaja. Oke, ulangi. Saya makan tidak sengaja. Apa bahasa Arabnya berarti? Yakulu duna qasdin. Akulhu duna qasdin. Mumtaz. Akul duna qasdin. Taib. Mumtaz. Duna qasdin. Saya makan tidak sengaja. Taib. Duna qasdin artinya tidak sengaja. Faqala al-muallim, gurunya bilang, Ashkuruk ala sidqik. Apa sidqun artinya? Jujur. Oke, ashkuru apa artinya? Saya berterima kasih. Saya berterima. Syakara yashkuru, ashkuru. Atau syukran bisa. Syukran itu isim. Kalau ashkuruk fi'il. Ashkuruk ya habibi misalnya. Ashkuruk ya talibi. Oke? Ashkuruk ala apa misalnya? Ashkuruk ala khairika. Ashkuruka ala ya Allah, ashkuruka ala ni'amik misalnya. Ashkuruka ala ni'matika. Ashkuruka ala sihah misalnya. Oke? Kayak gitu ya. Di situ syakara yashkuru artinya bersyukur atau berterima kasih. Ashkuruka ala sidqika. Saya berterima kasih atas kejujuranmu. Oke? Walakin, tetapi. Di situ ada tetapi itu peniadaan untuk yang sebelumnya. Oke? Walakin itu artinya tetapi. Tetapi ada pengecualian di situ. Alaika artinya kamu harus, atas kamu atau kamu harus daf'u samani lauhin jadid. Daf'u apa? Daf'u apa? Membayar. Daf'u samani lauhin jadid. Kamu harus membayar ganti rugi dengan lauhin yang jadid. Panel yang baru. Oke? Faqala Riyad berbicara. Af'alu ya Ustaz. Saya akan melakukannya ya Ustaz. Saya akan melakukannya guru, wahai guru. Nah, di sini kalian kalau melihat teks yang di sini itu bahasanya ringan, nggak terlalu sulit. Jadi kalau kalian berbicara itu sebetulnya nggak perlu nggak perlu apa? Nggak perlu bahasa yang tinggi atau lain-lain. Di sini kita melihat teksnya itu teksnya sangat ringan bahasanya, bisa dimengerti. Oke? Coba kalian latihan menulis diawali dengan kana. Saya minta 2 baris saja, 2 baris atau 3 baris saja. Cerita apa gitu yang bisa kalian inginkan, bisa kalian tulis. Yang sempat ditulis buat tulisan lalu ini. Toib, ada nggak di sini pertanyaan yang mau ditanyakan? Contoh tadi kayak duna qasdin artinya tidak sengaja. Duna qasdin tidak sengaja digunakan sehari-hari duna qasdin. Duna qasdin. Di sini yang belum Ustaz, karena sama indama kan sama artinya saat ketika. Kalau kita pakai indama riyadun itu boleh atau tidak, Ustaz? Indama riyadun kurang pas karena itu ada di awal. Kalau di awal pakainya karena aja. Oh ya, Ustaz. Itu ya, bagus pertanyaannya. Ayo, yang mau tanya lagi. Itu ya,
Jadi di sini sa'ala berarti kalau yang nanya berarti waqol. Sa'ala waqala. Sa'ala qol. Dia nanya lalu dia berbicara kayak gitu. Atau wa ajaba bisa kayak gitu. Indama tadi itu ketika ya Ustadz Iya, artinya. ketika. Indama artinya nggih. ketika. Kayak yang di hadis kedua, hadis arba'in yang kedua. Indama Rasulullah SAW. Qama Riyadun min naumihi. Riyad bangun dari tidur, ini udah saya kirim di grup ya. Taraka firasyahu wa ghasala yadayhi wa wajhahu. Oke, kenapa di sini pakai wajhahu? Sebentar. Musliha, kenapa di sini wajhahu bukan wajhuhu? Karena wajahnya itu udah dalam masuk kosakata Ustaz. Hah? Masuk kosakata. Oh, wajhahu, wajhun, dari wajhun. Di sini kan harusnya wajhuhu, tapi dia berubah jadi wajhahu. Kenapa? Jangan dijawab selain ini. Musliha. Ghasala yadaihi wa wajhahu. Kenapa wajhahu? Aslinda. Kenapa wajhahu? Maf'ulun bi Ustaz. Maf'ulun bi, karena maf'ulun bi. Karena wa ghasala Riyad yadaihi wa wajhahu. Yadaihi wa wajhahu. Tsumma labisa siyabahu. Labisa artinya memakai. Labisa siyabahu. Fadilah. Kenapa di sini labisa siyabahu bukan siyabuhu? Fadilah ada? Ada Ustaz. Kenapa di sini labisa siyabahu bukan siyabuhu? Karena objek atau maf'ulun bih. Karena objek atau maf'ulun bih. Oke? Wajala saytana wala futurahu. Akala Riyadun baydatan wa syariba ka'san halibin. Walamma syabi'a ghasala yadayhi wa famahu wa dhahaba ilal madrasah. Jadi nanti kalau kalian baca sebuah teks, misalnya kayak kalau pengen sendiri, misalnya pengen sendiri baca ini, sendiri baca kitab, misalnya kalian beli kitab misalnya, yang khususnya yang pemula atau yang udah ini, pengen baca kitab, pengen mengartikan misalnya, pengen mengartikan kitab kita. Jangan sampai harokatnya salah, maka nanti salah salah artinya nanti. Maka harus diperhatikan ya yang itu-itunya. Baik, cukup ya yang ini, kita cukupkan. Kita coba sharing sekarang. Ada pertanyaan silahkan yang mau bertanya. Saya buka sharing ada 5 menit atau 10 menit lagi. Itu yang sorry Ustadz yang Betul. Pelajaran 15-16 ya. Pelajaran? Belum ketemu juga ya. Pelajaran 15-16 belum ketemu. Saya sudah cari, kayaknya pas itu tuh saya sebelumnya kan saya matikan laptopnya setelah beres. Sepertinya nggak ke-upload dari Zoom-nya. Sorry ya, di sini nggak Berarti nggak ada Ustaz? Iya, nggak ada. Nanti ya. Iya, seperti itu. Ya, di info aja Ustaz, barangkali Ustaz masih ingat materinya apa, di share aja ke grup. Iya, nanti teman-teman cari referensi yang lain. Itu sangat membantu video pelajaran. Ya, kalau boleh tahu kemarin materinya apa Ustaz? Yang 15-16 itu Ustaz. 15-16 saya lupa materinya apa, ada yang ingat nggak? Rima apa materinya 15-16? Nasi itu. Apa ya? Nanti besok libur ya, Sabtu libur, Ahad libur, Senin Selasa kita lanjutkan. Saya kalau Sabtu suka ada kegiatan, saya bisa aja digantikan Sabtu. Cuma kalau Sabtu saya biasa ada kegiatan di KJRI. KJRI itu apa ya? KBRI-nya konsulat Indonesia. Bisa ngajar anak-anak Indonesia di sana. Ngajar anak Indonesia ngaji. Kalau Sabtu bukannya weekend ke Dubai, Ustaz? Iya, weekend. Di sini weekend. Di sini weekendnya Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Soal 3 hari ya. Aktifnya 4 hari, nanti hari libur nasionalnya 3 hari. Wow.
Ya, negaranya kaya mau. Sekolah juga 3 hari ya, Ustaz? Sekolah 4 hari, 3 hari libur. Sekolah 3 hari, sekolah 4 hari, 3 hari libur ya. Semua sekolah itu diterapkan. Yang Mulai dari kerja Jumat. kerja kantor, kerja lain-lain itu semuanya sama kayak gitu. Liburnya dari Jumat berarti. Liburnya Jumat, Sabtu dan Minggu. Kalau dulu tuh sebelumnya Jumat Sabtu, Minggu itu masuk sebelumnya. Lalu ada perubahan karena kan bursa bisnis gitu kan Minggu libur kan. Kalau Jumat Sabtu masih ada kegiatan. Tadinya Sabtu Minggu jadi libur. Jumat ini kan kita soal Jumat lain-lain. Ya udah kata sekalian aja hari Jumatnya libur juga. Jadi negara tuh bikin keputusan Jumat Sabtu Minggu libur. Harusnya Ahad itu kerja ya, karena kan Ahad Ahad itu biasanya ya, kalau di hari kan awalnya ya. harusnya 1. Iya. Awalnya Minggu itu masih ada kegiatan. Cuma setelah berubah peraturan negaranya, Minggu tetap libur, Jumat Minggu tetap libur. Karena bursa lain-lain itu bisnis itu Minggu semua negara ini. Iya. Ahad pada ke gereja kali Ustaz. Gimana? Kalau hari Ahad libur mungkin pada sebagian ke gereja kali. Mungkin. Di sini toleransinya tinggi, khususnya dalam beragama ya. Mereka kalau tidak menerapkan seperti itu, orang-orang nggak ada yang mau ke sini gitu bahasanya. Karena lebih banyak pendatang gitu. Cuman sempat mampir di bandaranya. Pernah? Dubai untuk pas umroh. Oh, umrah. Transitnya di Dubai. Apa di Abu Dhabi? Iya. Di Abu Dhabi. Abu Dhabi ya. Kalau Abu Dhabi jauh. Kalau Abu Dhabi itu ke Dubai masih jauh. 2 jam, 3 jam. Bagus ya. Ini udah ada perkembangan. Bacanya sudah bisa. Saya nasihatkan. Kalau pengen bisa bahasa Arab itu bisa ngaji aja dulu. Bisa ngaji itu bukan berarti kalian bisa ngaji lancar atau sesuai kaidah tajwid. Kalian tahu bahasa Arab, tahu sambung-sambunginnya, huruf-huruf sambungannya, lalu tahu cara bacanya itu aja sih sebetulnya. Kalau ngaji itu maaf ya, maksudnya orang yang Arab aja ada yang nggak bisa ngaji, cuma dia bisa baca gitu. Ngerti nggak sih? Bisa baca tapi nggak bisa ngaji gitu. Kalau emang main. Udah ada perkembangan ya. Alex juga udah ada perkembangan ini sedikit ya. Udah bisa baca ininya. Cuma tinggal dikembangkan aja. Ustaz, jadi isim itu bisa jadi fi'il ya, Ustaz? Isim itu bisa jadi fi'il. Yang mana? Enggak, secara umum ini bahasa Arab Anda enggak tahu. Secara umum isim itu bisa jadi fi'il. Isim bisa jadi fi'il, menunjukkan fi'il. Tapi bukan berarti dia tuh fi'il, bukan berarti bentuk katanya fi'il, tapi dia tetap isim. Cuma bisa menunjukkan suatu pekerjaan. Gimana maksudnya itu, Ustaz? Gimana? Gimana maksudnya itu? Tadi kan tanya isim bisa menunjukkan sebuah fi'il. Ya. Bukannya kebalik. Gimana? Saya kira fi'il yang biasa dijadikan isim. Fi'il dijadikan isim. Bisa berubah menjadi isim kalau dari fi'il. Fi'il bisa berubah jadi isim. Oke, fi'il bisa berubah jadi isim. Tapi itu perubahan beda ya. Mustaqot namanya. Mustaqot itu. Apa jika dibawanya? Misalnya waqifun itu apa, Ustaz? Waqifun di situ waqafa di situ. Kalau tadi waqifun berarti dia berdiri, sedang berdiri. Waqifun dia berdiri aja. Tapi dia tidak menunjukkan waktu. Itu fi'il. Itu isim. Kalau waqafa itu fi'il. Kalau waqifun itu isim. Tapi asalnya kan dari fi'il ya. Asalnya isim. Asalnya isim. Isim. Jadi jangan salah ini ya. Kalau mustaqot itu asalnya dari masdar, turunan dari masdar semua itu. Masdar dari yang 3 itu. Dari apa? Dari akarnya dalam bahasa Arab itu, dari 3 huruf itu turun
Ada yang jadi fi'il, ada yang jadi isim. Kalau Tapi itu namanya memang asalnya fi'il turun menjadi isim itu. Cuma yang sebetulnya dia tuh asalnya dari isim. Bisa jadi fi'il. Bisa jadi fi'il. Isim itu kata benda Mungkin ya. dari terjemahannya Isim kata bisa benda. diketahui. Ya. Dari keadaannya, dari mahalnya itu dia bisa diketahui. Artinya bahwa awalnya kan sumber awalnya kan dari masdar. Masdar kan isim, masdar kan sumber Betul. artinya. Betul. Nah, kemudian dia menjadi dirubah menjadi fi'il. Nah, fi'il sebentar bisa jadi isim lagi, tapi bukan lagi kalau dibilang kayak tadi apa namanya? Wakif kan bukan diterjemahkan sedang berdiri, tapi orang yang berdiri begitu, wakif. Wakifun itu berdiri. Jadi ada hal, namanya istilah dalam bahasa itu ada hal lain-lain. Dia memang artinya orang yang berdiri, tapi artinya berdiri. Maka tadi dia tanya isim itu bisa jadi sebuah pekerjaan atau hal di situ. Tapi bukannya itu disebut isim fa'il, Ustaz? Iya, wakif, betul. orang yang isim fa'il, ya. Tetap dia ininya isim, tapi dia menunjukkan suatu pekerjaan gitu. Bukan merujuk pada orangnya, tapi menunjukkan suatu pekerjaan. Kayak doroba, Ustaz. Dorib kan yang memukul, orang yang memukul. Nah, yang dipukul. Nah, itu makanya kan tidak mungkin dibilang fi'il begitu maksudnya. Oh ya. Kalau kasus seperti itu ya. Kalau gini gimana, Ustaz? Gimana? Kita tunjuk orang al-mudarrisu waqifun. Itu fi'il apa isim? Al-mudarrisu waqifun isim. Tapi dia menunjukkan suatu pekerjaan. Al-mudarrisu waqifun. Mubtada khobar di situ. Al-mudarrisu waqifun. Kalau al-mudarrisu waqifan bisa keadaannya sedang berdiri. Kayak gitu. Al-mudarrisu waqifun berarti seorang guru sedang berdiri berarti. Tapi tadi betul kata Nur Hadi, itu isimnya isim fa'il. Isim fa'il. Tapi kalau dia berdiri sendiri. Agak bingung, Ustaz. Mereka kalau diterjemahkan sebagai fi'il begitu. Saat orang bilang al-mudarrisu waqifun ya biasanya diterjemahkannya sih guru itu yang berdiri begitu. Maksudnya orang yang berdiri. Enggak, guru itu sedang berdiri artinya. Sebagai fa'il, sebagai apa namanya, isim fa'il begitu. Gini. Bedanya tuh gini. Kalau diungkapkan dengan isim itu menunjukkan subut, sedang udah melakukan udah lama. Tapi kalau diungkapkan dengan fi'il itu dia barusan melakukan atau akan melakukan bisa. Misalnya tadi waqifun kan, waqafa yaqifu artinya berdiri. Kalau kita bilang waqafal mudarris, kalau waqafal mudarris berarti si mudarris itu baru berdiri atau akan berdiri. Oke? Atau yaqiful mudarris bisa kayak gitu. Tapi kalau kita bilang al-mudarrisu waqif, al-mudarrisu waqifun, berarti si guru itu dia udah lama berdiri gitu. Udah lama berdiri. Dia sedang melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaannya berdiri gitu Ustaz ya. Berdiri sudah lama aja. Bukannya itu untuk mengungkapkan kalau orang bingung, maksudnya daripada mikir nih ini sudah atau sedang, mendingan pakai isim fa'ilnya kan gitu. Pakai isim fa'ilnya gimana tadi? Ya, al-mudarrisu waqif artinya kan itu isim fa'ilnya, Ustaz. Enggak perlu bingung-bingung dengan fi'ilnya begitu, apakah setelah, sedang. Al-mudarrisu waqif berarti mudarris orang yang berdiri. Boleh diartikan seperti itu. Cuma kalau al-mudarrisu waqifun juga bisa diartikan mudarris sedang berdiri juga bisa. Mudarris berdiri. Mudarris, al-mudarrisu waqifan itu waqifun. Ya, guru. Kalau kita bilang al-mudarrisu kan kita lagi menunjuk orang yang sedang berdiri, Ustaz. Soalnya guru kita lagi berdiri, kan kita tunjuk al-mudarrisu waqifun, kan lagi berdiri. Itu yang tanya. Itu apakah masuk ke isim atau fi'il? Itu lafadznya isim, kita bilang isim, cuma dia menunjukkan pekerjaan di situ. Kayak gitu aja. Nanti kalau kita pakai jumlah fi'liyah, oke? Kalau pakai jumlah fi'liyah, berarti sesuatu itu sedang dilakukan. Kalau waqif aja
Oke, waqifun itu sedang dilakukan. Apa udah dilakukan lama ininya artinya. Nanti kita telaah lagi ya. Nanti kita telaah lagi. Nur Hadi bagus ini apa ininya? Iya, Ustaz. Artinya supaya yang pemula kadang biar enggak bingung, Ustaz. Supaya artinya mereka enggak bingung bagaimana membedakan isim dengan fa'il. Ya diinikan saja bahwa yang wazan fa'il itu menunjukkan isim fa'il begitu. Turunan dari fi'il begitu. Soalnya kalau diterjemahkan sedang atau apa begitu kadang kan bikin bingung. Gini aja, nanti seperti apa? Kayak al-waladu katibun pamannya atau libu katibun kan menunjukkan yang menulis begitu, enggak perlu diterjemahkan sedang menulis atau akan menulis kan bikin bingung begitu. Seseorang yang menulis ya bisa. Al-mudarrisu al-waladu katibun atau al-talibu katibun. Nah, murid itu yang menulis begitu artinya karena susunannya memang bukan menunjukkan bukan menunjukkan kata kerja begitu. Tapi hubungan mubtada khobar artinya menerangkan dan diterangkan. Jadi bukan pelaku pekerjaan sama objeknya begitu. Bisa diartikan seperti itu ya. Cuma tadi tetap ya Alex, kalau yang seperti itu nanti dipahaminya melalui konteksnya. Oke, dipahaminya melalui konteksnya. Oke. Kayak gitu ya. Nur Hadi bagus ininya penjelasannya. Namsat, baik. Yang lain ini juga ini ya dengarkan aja. Tapi nanti juga keras ininya. Oke. Tapi susunannya Ustaz, kalau susunannya sebenarnya isim apa fiil dulu biasanya itu Ustaz? Kadang kalau fiil, kalau jumlah fiil ya fiilnya dulu. Fiilnya dulu. Oh iya ya, kalau jumlah isimnya baru isimnya. Ya. Kalau jumlah isimnya isim, kalau jumlah fiilnya fiil. Fiil isim. Bagus ya. Nanti kita ketemu lagi Senin dan Selasa, insya Allah. Semoga dikasih kesehatan semuanya. Teruskan ya. Kalau nanti kalian belajarnya teruskan belajar sampai bisa teruskan belajarnya. Kadang ilmu tuh masuk setelah lama baru masuk ke ini. Sekarang kita mendengarkan. Mungkin nanti masuknya kapan atau langsung paham atau lain-lain ya. Nah itu betul tuh. Saya senang mendengarkan Ustaz. Oke, istiqomah ya. Nanti ada lanjutannya, semoga ketemu lagi ya di kelas lanjutannya. Nanti Senin Selasa kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, cuma kalau rekaman yang 15-16 nanti saya cari dulu karena nggak ada ininya ya. Yang nanti saya kirim. Kalau setelah ini apakah antum akan terus gurunya atau gimana Sat? Nggak tahu. Nanti coba nggak tahu ganti atau enggak ya. Yang kemarin juga diganti pada diminta saya lagi. Kurang paham Tad, yang kemarin Tad. Oh kemarin sempat juga ada. Ada sempat tuh dari sahabat gitu, nggak paham saya. Itu bahasanya amiyah, pakai amiyah ya katanya, pakai amiyah ini. Iya. Materinya beda itu saat kemarin, sekedar memperkenalkan antara bahasa amiyah, bahasa fusha begitu. Beliau sekedar membandingkan. Ini kalau Zoom ini free atau bayar? Saya pusing itu. Kenapa sih itu? Kamu siapa itu? Zoom ini free atau berbayar? Zoomnya nggak tahu, saya dikasih akunnya suruh pakai ini. Berbayar sepertinya. Enggak, maksudnya nanti kalau pas setelah ini selesai kan mungkin ada waktu 1 jam atau apa untuk diskusi bebas setelah program ini selesai kan gitu. Boleh ya. Nanti kita diskusi. Atau mungkin pakai Google Meet itu gratis kayaknya. Boleh. Katanya tadi saya dibilang tadi yang bilang jumlah bahasa pusat sama bahasa amiyah. Lupakan bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa daerah. Saya bilang bahasa daerah. Jadi dia dipakai cuma di satu daerah aja kalau bahasa amiyah. Kalau bahasa fusha ini semua daerah dipakai. Oke. Bahasa amiyah itu ada amiyah orang Mesir, ada amiyah orang Tunis, dan amiyah orang Maroko, Aljazair, dan amiyah yang paling sulit. Ustaz, kalau pas lagi berkunjung misalnya umroh gitu kan ya, kita kan interaksi dengan misalnya askarnya atau kalau misalnya kita mau ke apa kemarin itu
apa sih? Kita kan biasa dengan supir taksinya itu kan ngobrol itu bingung. Kalau misalnya kita pakai bahasa Fusha kan mereka paham, tapi kita nggak paham balasannya itu yang kadang. Iya betul. Jadi amiyah itu di setiap amiyah ada lahjat juga. Ada lahjah ini, lahjah itu. Lahjah itu dialeknya. Oke, itu lebih panjang ini sebetulnya Pak pembahasannya. Ada apa? Kalau umroh kayaknya cuma butuh Habibi sama Habibti aja kayaknya. Kalau umroh bahasa Indonesia, kalau umroh kalian insya Allah kalau nanti umroh di sana, pedagang itu udah pada bisa bahasa Indonesia. Ya, pedagangnya, tapi kalau supir taksinya enggak enggak semuanya ya, orang bisa. Arabnya ya? Iya, yang supir taksinya kemarin tuh bingung. Paling mereka cuma tahu halal gitu. Kemudian apa sih? Itu orang-orang Badui itu, Mbak. Iya. Kesini 25 rial saja katanya. Saya mau beli juga kan. Kesini 25 rial. Aduh, saya belajar bahasa Arab di sini. Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Rata-rata pedagangnya bisa bahasa kalau pedagang Indonesia. ya, cuma kalau supir-supir pakai bahasa amiyah ya. Iya, itu sudah bingung. Diajakin ngobrol bingung. Dia amiyah itu ada dialek, ada lahjahnya beda ya. Yang paling sulit dipelajari itu tapi kadang juga bahasa amiyahnya mereka beda-beda kalau ketemu di atas. Gimana? Iya kalau ketemu orang Arab apa namanya Mekah atau Madinah. Amiyah di sana. Terus kalau sopirnya ternyata orang Mesir atau orang Sudan atau orang Yordan. Bisa itu. Mereka ya bisa ngobrol. Mereka bisa biasanya. ngobrol, bisa saling memahami. Cuma ada beberapa lahjah yang mereka nggak tahu. Kayak kita ngobrol sama orang Melayu, kayak gitu. Kita bahasanya satu, cuma ada kan beberapa bahasa yang mereka nggak paham gitu. Makanya mending pakai bahasa Fusha. Betul. Makanya jangan satu pakai bahasa Fusha. Cuma tadi kata Rima betul. Kita pakai bahasa Fusha, mereka paham, tapi dibalasnya pakai bahasa amiyah. Agak sulit juga. Saya pernah waktu di Jedahnya itu pas mau balik, ada yang nanya gitu, dia bilang hammam fihina. Saya paham aja yang dia masuk, cuman saya heran kok dia nanyanya ke saya yang notabene orang pendatang gitu kan. Nah dia orang sana gitu, orang asing, kok nanyanya ke saya gitu. Jadi saya nggak bisa jawab, bingung juga saya mau jawabnya apa. Nanya kamar mandi ke saya. Nah saya kan baru di sini gitu, nggak paham saya letak kamar mandinya di mana. Kok dia nanya ke saya bingung juga jadinya. Ya kan? Hammam fihina. Ini apa? Dia yang lain? mandi kan. Apa? Yang lain besok libur kali ya, Sabtu. Yang kerja lain-lain. Kalau di sana. Apa ada yang masuk besok kegiatan? Libur, Ustaz. Libur ya. Tapi kadang-kadang teman-teman kadang suka bikin ini sendiri Ustaz, dan itu bagus sih. Apa itu? Kadang setelah apa namanya pelajaran atau